Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ekologi hewan, di mana pada pembahasan kali ini kita akan membahas hewan dengan lingkungannya dan faktor pembatas. Perkembangan ekologi hewan dimulai pada tahun 1920-an. Ekologi hewan sendiri ialah suatu cabang ilmu biologi yang khusus untuk mempelajari interaksi-interaksi antara hewan dengan lingkungannya, baik itu lingkungan abiotik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, meliputi semua sasaran maupun tingkatan kemampuan ataupun kelimpahan hewan tersebut. Selanjutnya yaitu ada permodelan dalam ekologi hewan, di mana ini mendasari pada suatu sistem sebagai bentuk permodelan atau pemahaman akan fenomena ekologi yang sebenarnya. Pada permodelan ini disusun untuk menghadapi berbagai kondisi alam atau lingkungan yang terus-menerus berubah. Faktor pembatas adalah suatu faktor lingkungan yang membatasi distribusi atau aktivitas suatu organisme atau suatu populasi. Dalam faktor pembatas ini, faktor-faktor lingkungan yang membatasinya seperti suhu lingkungan, kadar garam, keseimbangan, kelembaban, dan yang lainnya. Berdasarkan pengaruh terhadap lingkungan organisme, faktor pembatas dibedakan menjadi 3 relung. Yang pertama ada relung nilai minimum, yang kedua ada nilai maksimum, yang ketiga yaitu rentang optimum. Di mana nilai minimum dan nilai maksimum ini merupakan jika melampaui nilai minimum ataupun nilai maksimum, organisme akan mati. Organisme akan bertahan hidup dengan baik yaitu pada fase atau relung nilai maksimum, di mana nilai tinggi suatu faktor pembatas jika organisme di dalamnya hidup dengan baik dan seimbang secara optimal. Contohnya bisa kita contohkan pada suhu tubuh orangutan, di mana suhu normalnya yaitu 37 sampai 38. Jika suhu dari orangutan tersebut di bawah ataupun di atas, maka dia akan mengalami gangguan pada organnya. Hukum minimum Liebig 1840, yaitu pertumbuhan suatu organisme ditentukan oleh jumlah makanan yang tersedia baginya di alam. Dalam hukum Liebig ini dapat ditetapkan pada habitat atau ekosistem dengan arus energi atau materi yang masuk dengan seimbang dan keluar dengan seimbang pula. Selanjutnya yaitu hukum toleransi Selford 1913, yaitu setiap organisme mempunyai suatu batas toleransi, di mana kisaran antara batas minimum dan batas maksimum. Selanjutnya yaitu indikator ekologi, merupakan suatu proses persiapan desain meliputi arus pengambilan sampel lapangan secara detail untuk kepentingan atribut ekologi yang telah dipilih. Dalam indikator ekologi ini, faktor tertentu yang dapat dan tepat menentukan organisme dan ditentukan di suatu daerah. Dalam indikator ekologi ini harus kita perhatikan yaitu pemakai indikator ekologi itu sendiri, seperti Steno